Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan salat subuh berjamaah dan melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Usulus Salasah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Jamaah sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang syahadat la ilaha illallah. Ya, sebab Islam itu ada rukunnya. Ya, dan rukunnya Islam salah satunya adalah syahadatu alla ilaha illallah. Mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu syahadat la ilaha illallah dan syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Maka tidaklah sah atau tidaklah seseorang dianggap muslim kecuali dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Baik, jamaah sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas syahadat yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Nah, apa maknanya la ilaha illallah? Jadi ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka kita harus tahu apa yang kita ucapkan itu. Ya, jangan sampai sekedar dibaca, diucapkan, kemudian kita tidak tahu apa maknanya. Ya, kalau kita tidak tahu apa maknanya, jangan sampai kita tidak mengamalkan itu syahadat karena kita tidak tahu maknanya. Ya, jangan sampai selama ini kita sudah mengucapkan beribu-ribu kali asyhadu an la ilaha illallah, ternyata di waktu yang lain kita batalkan syahadat itu dengan perbuatan-perbuatan kita yang membatalkan itu syahadat. Ya kan begitu. Baik, makanya kita penting untuk memahami apa makna la ilaha illallah. Baik, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian berikutnya yang kedua, syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Kata penulis, wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Dan dalilnya, dalil syahadat anna Muhammadan Rasulullah, apa dalilnya? Jadi ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, apa artinya? Saya bersaksi, menyatakan, meyakini bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulnya Allah. Saya bersaksi, menyatakan dan meyakini bahwa Muhammad itu adalah Rasulnya Allah, utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.
Apa dalilnya? Beliau berkata, wa dalilus syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Dalilnya bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul Allah, bukan manusia biasa, tapi adalah Rasul Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum saya bacakan hadisnya, ayatnya, dalilnya, Rasul itu, Rasul artinya, apa artinya Rasul? Apa maknanya Rasul? Ya, kalau terjemahannya utusan Allah, itu terjemahan. Kalau diterjemahkan artinya ya, orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun maknanya yang syar'i, maknanya secara istilah disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan. Beliau berkata, Rasul itu adalah man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Itu maknanya Rasul. Man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bitablighihi, yaitu orang, Rasul itu artinya orang yang diberikan kepadanya wahyu. Itu namanya Rasul, orang yang diberikan kepadanya wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada manusia. Itu namanya Rasul. Orang yang diberikan kepadanya wahyu oleh Allah, kemudian diperintahkan kepadanya untuk menyampaikan, menyebarkan itu wahyu di tengah-tengah manusia. Tapi itu Rasul. Naam. Ya, makanya kalau ada orang yang mengaku Rasul, ada yang mengaku Nabi, tanya dulu, ada wahyunya enggak? Kalau bilang tidak ada, berarti bohong, dusta. Karena yang namanya Nabi, yang namanya Rasul harus ada wahyunya. Wahyunya dari mana? Wahyunya harus dari Allah Subhanahu wa taala, dan harus dia sampaikan itu wahyu. Tidak boleh disembunyikan. Tidak boleh ada yang dia sembunyikan walaupun sepotong. Tidak boleh. Harus dia sampaikan semuanya. Itu namanya Rasul. Naam. Taib. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Apa dalilnya bahwa Muhammad itu Rasul Allah? Kata beliau, qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang kepada kalian. Sungguh telah datang kepada kalian. Apa yang datang ini? Kata Allah, Rasulun. Seorang Rasul. Yang dimaksud oleh Allah di ayat ini adalah Muhammad. Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul. Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Muhammad itu adalah Rasul dan dia telah datang kepada kalian. Baik. Kemudian Allah menyebutkan Rasul yang datang ini kepada kalian min anfusikum. Dia berasal dari diri kalian. Rasul yang datang kepada kalian ini, Muhammad ini, asalnya dari mana? Min anfusikum, berasal dari diri kalian. Maksudnya berasal dari diri kalian, min jinsikum, maksudnya adalah dari jenis kalian. Apa jenisnya? Manusia. Kata Allah. Jadi telah datang kepada kalian seorang Rasul, Rasul yang datang kepada kalian ini untuk menyampaikan wahyu Allah, untuk menyampaikan syariat Allah. Dia berasal dari jenis manusia, dari jenis kalian. Ya. Jadi Rasul itu Pak, itu tidak ada Rasul dari kalangan jin, tidak ada itu.
Tidak ada rasul dari kalangan malaikat, tidak ada. Apalagi dari kalangan hewan, tidak ada. Yang Allah pilih sebagai rasul itu di tengah-tengah manusia adalah dari jenis manusia sendiri, bukan dari malaikat, bukan dari jin, bukan dari yang lain. Dari diri kalian, maksudnya dari jenis kalian. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Iya. Ketika Rasul ini datang di tengah-tengah Nabi, di tengah-tengah manusia, ya, dan Nabi menyampaikan bahwa saya adalah Rasul yang diutus oleh Allah, mereka ada sebagian mereka tidak percaya, menolak, tidak mau menerima Nabi sebagai Rasul. Iya, tidak mau menerima Muhammad sebagai Rasul, tidak mau, mereka mengingkari. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian, barakallahu fikum, ketika ada perjanjian Hudaybiyah itu, ada perjanjian yang ditulis oleh Nabi, perjanjian Hudaybiyah namanya, yang ditekeng oleh Nabi, perjanjian antara Nabi dengan musyrik Quraisy. Ketika ditulis di situ perjanjiannya, perjanjian antara Muhammad dan mereka, ditulis nama Nabi, Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Kata wakilnya orang Quraisy, wakilnya orang kafir yang mewakili perjanjian, tulis hapus Rasulullah. Dia bilang, hapus ini, tulis saja Muhammad bin Abdillah, Muhammad anaknya Abdullah. Adapun Muhammad Rasulullah, Rasulullahnya hapus. Kenapa mereka suruh hapus? Karena mereka tidak mau mengakui Muhammad itu sebagai Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ingkari itu. Salah satu alasan mereka mengingkari, jadi ada alasannya mereka ingkari, mereka tidak terima. Nah, salah satu alasannya, salah satu sebab mereka tidak menerima Muhammad sebagai Rasul, karena dari manusia. Itu alasannya, alasan ya. Dari manusia. Kenapa ada Rasul dari manusia? Sama jaki, ya kan? Maunya mereka Rasul itu harusnya dari malaikat, nah, gitu, jangan dari manusia. Nah, itu salah satu alasan mereka itu. Ya, masa ada Rasul sama dengan kita, makan sama dengan kita, menikah sama dengan kita, ke pasar sama dengan kita. Kami tidak mau. Terus apa maunya kalian? Kami maunya malaikat. Kalau malaikat kami baru beriman. Itu memang mereka itu. Sebenarnya itu alasan saja. Nah, itu disebutkan dalam Al-Quran. Wa ma mana'an nasa ayyu'minu وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. Kata Allah di Al-Quran, tidak ada yang menghalangi mereka untuk beriman, tidak ada yang menghalangi mereka untuk beriman kepada Rasulullah, kecuali mereka berkata, أَبْعَثَ بَشَرًا رَسُولًا. Kenapa Allah mengutus Rasul dari kalangan manusia? Nah, itu. Kenapa? Coba malaikat kami mau beriman, tapi kenapa manusia? Nah, itu. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, justru di antara tanda-tanda rahmatnya Allah kepada manusia, di antara tanda-tanda baiknya Allah kepada manusia, Allah memilih manusia sebagai Rasul, bukan malaikat. Seandainya Rasul yang diutus oleh Allah adalah malaikat, sesaki. Betul tidak, Pak? Sesa. Tersiksa kita. Kenapa? Satu, malaikat itu tidak bisa dilihat. Coba malaikat yang diutus sebagai Rasul berdakwah, berceramah, tidak dilihat. Mana ini? Mana orangnya? Suara jadi dengar.
Itu satu. Kenapa? Kenapa Allah memilih manusia? Supaya kita bisa bertatapan, supaya bisa berhadap-hadapan, supaya kita bisa saling mengenal. Bukan malaikat. Kalau malaikat kan tidak dilihat. Malaikat kan lain alamnya. Coba malaikat yang diutus sebagai rasul, bagaimana caranya berdakwah? Ada suara, tidak ada gambar. Itu satu. Jelas ya? Yang kedua jamaah sekalian, ya, malaikat itu fisiknya bagaimana fisiknya malaikat? Besar. Malaikat itu fisiknya besar sekali. Iya. Bagaimana besarnya malaikat itu? Bagaimana besarnya malaikat, Pak? Malaikat itu punya sayap. Semua malaikat itu punya sayap. Ada sayapnya. Kapan nikna? Berapa sayapnya malaikat? Paling sedikit 2. Paling sedikit sayapnya malaikat 2. Paling sedikit. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, ada yang sampai 600. Coba, itu malaikat. Disebutkan di Al-Quran, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin, masna wa thulatha wa ruba, yazidu fil khalqi ma yasha. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji hanyalah milik Allah yang telah menciptakan malaikat yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, bahkan lebih daripada 4 sayap. Allah menambah sayapnya sesuai yang Allah kehendaki. Jadi paling sedikit malaikat itu berapa sayapnya? 2. Dan malaikat terbang. Nah, coba kalau ini jadi rasul, punya sayap terbang, gimana itu? Menyulitkan kita menerima wahyu, menerima syariat. Sulit bagi kita berinteraksi dengan malaikat, susah. Ya kan? Punya sayap. Jibril berapa sayapnya Jibril? Malaikat Jibril 600 sayapnya, Pak. Sittu mi'ati janah, 600 sayapnya Jibril. Itu sayapnya saja disebutkan oleh Nabi qadasat dan ufuk, menutup ufuk. Jadi kalau kita melihat ke ufuk yang ke sana, ya, kita melihat pandangan ke sana, kalau kita memandang ke sana cuma sayapnya dilihat, penuh dengan sayap itu di sana. Itu baru satu malaikat sudah menutup ufuk sayapnya. Bagaimana dengan badannya? Besar itu malaikat, besar sekali. Tidaklah malaikat yang kecil. Coba kalau dia berdakwah di depan kita besar, setengah mata congak. Ya kan? Bagaimana caranya duduk? Tidak usah, Pak, tidak usah jauh-jauh. Kalau manusia saja berdakwah 5 meter panjangnya berdiri, setengah mata itu congak, ya, kok congak. Ya kan? Alhamdulillah sama dengan kita itu. Luar biasa itu Allah memilih Rasul itu. Ya. Nah, belum lagi malaikat itu suaranya malaikat itu menakutkan. Kalau malaikat itu bersuara menakutkan suaranya. Bagaimana caranya dakwah bisa menyentuh hati kita kalau suaranya saja menakutkan? Gitu. Terus bahasanya malaikat, bahasa apa? Bahasa Arab. Apa bahasanya malaikat? Kita tidak paham. Subhanallah, banyaklah faktor. Makanya Allah lebih tahu siapa yang cocok. Allah paling tahu siapa yang cocok, yang mana yang cocok diutus sebagai Rasul. Makanya Allah mengutus manusia. Karena itu yang cocok untuk manusia, sama-sama manusia gitu. Datang orang Arab, tidak mau saya. Kenapa? Bukan malaikat.
Ya, ini orang ini, masya Allah ini dasar keras kepala. Kadang ada orang begitu modelnya, Pak ya. Luar biasa penentangannya. Kalau sudah menentang itu sudah sombong, itu macam-macam alasannya. Baik. Maka Allah mengatakan, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Rasul ini berasal dari jenis kalian sendiri. Kemudian kata Allah, azizun alaihi ma anittum. Yang kedua kata Allah, rasul yang datang kepada kalian ini azizun alaihi ma anittum. Sangat berat bagi beliau apa yang memberatkan bagi kalian. Terasa berat baginya apa yang memberatkan kalian. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Nabi yang datang ini itu membawa ajaran yang mudah, tidak memberatkan. Nabi yang Allah datangkan ini di tengah-tengah kalian membawa wahyu, ajaran yang dia bawa adalah ajaran yang sangat mudah dan tidak memberatkan, dan dia tidak mau memberatkan kalian, tidak mau memberatkan kalian, selalu mencari yang mudah untuk kalian. Itulah agama, itulah syariat yang dibawa Muhammad, mudah, tidak ada yang sulit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan pada agama kalian kesulitan. Innad dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah, kata Nabi. Kata Nabi dalam hadis, "Bu'itsu bil hanafiyatis samha." Saya diutus oleh Allah membawa agama yang lurus dan mudah. Agama yang lurus dan mudah. Jadi agama itu mudah, Pak. Ajarannya mudah sekali. Nabi tidak mau menyulitkan. Nabi tidak ingin menyulitkan kita dalam melaksanakan ini syariat. Makanya jamaah sekalian, barakallahu fikum, ketika Nabi menerima perintah solat, berapa awalnya solat, Pak? 50 kali sehari semalam. Kenapa bisa jadi 5? Kenapa bisa jadi 5? Karena Nabi terus datang kepada Allah memohon dikurangi kan? Dikurangi terus. Berapa kali Nabi bolak-balik minta kepada Allah, ya Allah kurangi. Sampai akhirnya dari 50 menjadi 5 kali. Coba bayangkan, bukan berkurang setengah. Bayangkan 50 kali jadi 5 kali. Lihat bagaimana Nabi tidak ingin memberatkan umatnya melaksanakan syariat. Dari 50 kali menjadi 5 kali. Ringannya nih, 5 kali sehari. Itu pun masih banyak orang berat. Coba bayangkan, sudah banyaknya kurangnya, masih banyak orang berat, masih banyak orang 1 kali sepekan. Jumat bawang. Ada yang lebih parah, 1 kali setahun. Apa itu? Salat Id. Padahal sudah dikurangi. Coba bayangkan kalau 50 kali, Pak. Kalau 50 kali itu salat, yang bawa ijamah. 50 kali ke sholat, baru sholat lagi, baru sholat lagi. Allah Maha tahu, dan Allah tidak ingin memberatkan umatnya, maka Allah kurangi menjadi 5. Subhanallah. 5 kali saja. 1 kali sholat tidak sampai 10 menit. Ya, ada sholat sampai 10 menit. Ya, kalau panjang-panjang bacaan imam 10 menit. Tadi sholat subuh tidak sampai 10 menit mungkin. Ya, subhanallah ya, tidak. Tapi masih banyak orang berat. Berat sekali. Padahal sudah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian sholat itu yang wajib hanya 5 waktu, yang lainnya hanya sunnah. Coba diwajibkan juga yang lain. Kalau diwajibkan ke sholat malam, sesak itu.
Ternyata sholat malam tidak wajib, sholat tarawih tidak wajib. Nabi SAW pernah sholat tarawih malam pertama, malam kedua, malam ketiga kan? Malam keempat Nabi tidak keluar. Kenapa Nabi tidak keluar? Nabi menjelaskan, saya khawatir turun ayat mewajibkan sholat tarawih. Takut kak, nanti Allah wajibkan sholat tarawih. Kalau Allah wajibkan sholat tarawih, tidak akan mampu kalian. Lihat bagaimana Nabi sangat berusaha, bagaimana mudah syariat itu. Ya, disuruh sholat, apa kata Nabi? Sholli qa'iman, sholatlah berdiri. Fa illam tastati, kalau tidak mampu berdiri, duduk. Fa qa'idan, duduk. Fa illam tastati, kalau tidak mampu duduk, berbaring. Matiin rokok. Ya, jatuh sudah matiin rokok. Maksudnya berbaring. Berbaring tapi jangan tidur. Kalau tidak mampu berbaring, tidak mampu berbaring, bergerak berbaring, ya berisyarat. Mata saja berkedip-kedip. Coba lihat, dimudahkan. Banyak kemudahan-kemudahan dalam syariat. Kalau Anda pergi, kalau lagi hujan, disuruh ke masjid kan berjamaah. Tapi kalau hujan, tidak masalah tidak berjamaah di masjid. Boleh sholat di rumah kalau hujan, diringankan. Iya. Di masa Nabi kalau hujan, ya muazzinnya, tukang azannya mengucapkan sallu fi buyutikum, sholatlah di rumah kalian. Itu muazzin Nabi itu sunnah sebenarnya. Kalau hujan itu muazzin membaca itu sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum, sholatlah di rumah kalian, sholatlah di rumah kalian. Tidak usah ke masjid. Itu keringanan. Kalau kita di bulan Ramadan puasa, kemudian kita sakit, wajib ke puasa? Tidak. Boleh tidak puasa. Kalau safar, boleh tidak puasa. Keringanan. Bahkan orang yang perjalanan, Pak, orang yang safar, orang yang dalam perjalanan, kalau dia paksa dirinya berpuasa, dia paksa dirinya puasa, sementara sudah tidak mampu puasa karena lelah dalam perjalanan, itu kata Nabi, ulaikal usah, bermaksiat. Bukan dapat pahala, dapat dosa. Coba lihat bagaimana syariat memudahkan. Mudah sekali. Ada laki-laki mau menikah. Ya Rasulullah, elok kak boting. Apa kata Nabi? Kagak doi no. Ada uangmu. Apa kata pemuda? Tidak ada, dia gagah. Bicara apa? Bagaimana caranya mau menikah tidak ada duit? Apa kata Nabi? Iltamis walau khataman min hadid. Carilah walaupun hanya cincin besi. Coba lihat bagaimana dimudahkan. Cari walaupun cincin besi. Cari. Usahakan dulu. Namanya cincin besi. Siagal lina cincin besi Pak. 5 sebu. Engkau bawa kokek-kokek lah. Oli nih mas ada cincin besi. Itu cincin besi itu murah Pak, 10.000, 15.000. Itu dipakai menikah. Coba kata Nabi, cari walaupun cincin besi. Akhirnya anak muda pergi cari, datang lagi, ya Rasulullah, sudah mah usaha tidak dapat kak. Kata Nabi, sudah, iya sudah, tidak ada, susahnya perekonomian dulu. Tetapi ya Rasulullah, engkau lipakku pakai, ya lipakku ada sarungku. Ya, dia bilang ini ada sarungku, ini mau jadi mahar. Apa kata Nabi? Macawe Nabi tak. Ketawa ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kalau itu jadi mahar melosu-losu kok tuh. Kan itu di bajunya Pak, tidak ada cuma sarung nak pakai. Apa kata Nabi? Kalau itu jadi mahar kamu lepas, terus apa kamu pakai? Telanjang kok itu. Coba bayangkan. Kata Nabi cari dulu. Akhirnya orang itu pergi. Dipanggil lagi sini. Ditanya oleh Nabi,
hal ma'aka minal Qur'an? Adakah hafalan Qur'anmu? Coba. Adakah Al-Qur'an yang kamu hafal? Begitu ditanya tentang hafalan Quran, langsung kalau hafalan Al-Quran, oke. Dia bilang, langsung disebut, saya hafal surah ini, saya hafal ini, saya hafal ini. Nah, sebut semua hafalan Qurannya. Kata Nabi, kalau begitu, qad mallaktukaha bima ma'aka minal Quran. Kalau begitu, kamu sudah bisa menikah. Itu jadi maharnya. Hafalan Quranmu jadi maharnya. Jadi nanti kalau sudah ketemu istrimu, bacakan hafalan Quranmu kepadanya, itu maharnya. Lihat bagaimana dipermudah. Wih, luar biasa itu agama. Dipermudah, mudah betul itu agama. Kita gitu yang kasih suri-suri agama. Kita tonji itu yang kasih sulit, Pak. Agama itu sudah mudah. Datang umat Islam mempersulit agamanya. Dia sendiri yang mempersulit agamanya dengan apa? Dengan mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak bersumber dari Nabi. Itu mempersulit itu. Kalau sudah tidak sesuai ajaran Nabi, pasti mempersulit. Muncullah solat-solat yang bukan tuntunan Nabi. Ada mi solat 20 rakaat, ada mi solat 100 rakaat, ada mi mempersulit. Dipersulit. Ya, muncul keyakinan-keyakinan yang mempersulit. Sampai saya pernah di daerah Padang Lampe. Nah, pada Lampe itu. Tangkap yang Kampung Jeru itu masuk. Saya pernah masuk ke sana, Pak. Ceramah masuk ke dalam pelosok itu. Ceramah tentang sholat saya bahas. Karena tidak ada orang yang sholat di masjid. Cantiknya masjid baru tidak ada sholat. Orang semua sibuk dengan kebun. Saya bahas masalah sholat. Setelah selesai sholat, setelah ceramah, ada jamaah bertanya, Ustadz, sebenarnya mayit tadi cuma sumpajang, lama mau sholat. Tetapi ada yang kami dengar, ada ustadz yang kami dengar bilang begini, Taib, kalau sholat itu tidak sembarang. Coba, tidak sembarang itu sholat. Engkau patetoki. Bahasa Bugis ki. Engkau patetoki. Harus ada yang kasih berdiri ki. Kayak di Pangujui harus ada yang apa? Jadi tidak bisa langsung sholat, harus ada yang kasih berdiri orang, Ustaz, katanya. Terus siapa itu yang kasih berdiri? Ya orang-orang pintar pi. Yang mana itu yang dimaksud? Dewi Seng. Jadi akhirnya tidak sholat kan karena tidak tahu yang mana itu yang dimaksud. Kasih berdiri ki. Akhirnya mereka tidak berdiri-berdiri, Pak, karena tidak ada kasih berdiri. Padahal gampangnya berudu. Nabi kan ajaran Nabi simpel. Apa kata Nabi? Ya, kata Nabi dalam hadis, idza qumta ila sholati, kalau kamu ingin salat fa asbigil wudu, berwuduklah dengan wudu yang sempurna, summastaqbilil qiblah, kemudian menghadap kiblat, fakabbir, bertakbir. Nabi tidak bilang kalau kamu ingin sholat cari dulu orang pintar kasih berdiri. Tidak ada begitu, Pak. Itu ajaran-ajaran manusia, tambahan-tambahan manusia yang inilah yang memberatkan Islam. Tambahan-tambahan ini, ajaran-ajaran yang tidak bersumber dari Nabi, ini yang memberatkan Islam. Ini yang membuat Islam itu jadi jelek. Terlalu banyak ajaran yang tidak benar. Kalau kita mau mengikuti tuntunan Nabi itu mudah sekali. Seperti sholat tadi, mudahnya sholat sudah. Nggak ada istilah kasih patetong. Ada lagi sekarang, Pak, subhanallah, saya pernah lihat di video di YouTube. Orang kalau mau pergi haji di Pangmuji Jolok, apa itu? Kasih songko. Nah, ajaran dari mana itu? Dan sayangnya, Pak, yang melakukan ini adalah ustadz dari Mesir, belajar di Mesir, doktor. Subhanallah, silakan lihat di YouTube. Itu ajaran dari mana, ustadz? Siapa yang mengajarkan begitu? Ujung-ujungnya, Pak, doi, amplop. Subhanallah. Jadi saya lihat itu. Jadi orang yang mau haji itu
dikasih pakai songkok haji semua, ya kan? Apa namanya itu Pak? Saya ada istilahnya mereka itu, ya, ya, dikasih ini, ya, yang perempuannya dipakai cipo-cipo. Subhanallah, itu ajaran dari mana? Baru dikasih keyakinan, ditakut-takuti orang, kalau tidak begitu tidak sah hajimu, kalau tidak begitu tidak bukan haji mabrur itu. Ujung-ujungnya nanti ambil duit, cari keuntungan dunia. La ilaha illallah. Ini ustadz apa ini? Harusnya dia mencerahkan umat, harusnya dia membimbing umat Islam supaya mereka berjalan dengan jalan yang benar. Nah, ini yang menyulitkan ustadz lain nanti. Seperti kalau saya begini, mana mau diterima air? Apa tongkau ustadz? Bukan kalau di Mesir. Ini alumni Masre enjo. Jangan kalau di Mesir Pak, alumni Mekah saja banyak yang kafir. Abu Lahab itu alumni Mekah, orang Mekah itu. Tahu bahasa Arab itu, tapi Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab, tidak menjamin alumni dari mana Pak, bukan tidak alumninya orang. Mau alumni Mesir, mau kalau salah akidahnya, salah ajarannya, salah. Tidak melihat kepada alumni. Banyak alumninya Nabi Muhammad waktu itu, banyak alumninya Nabi Muhammad, tapi banyak yang murtad. Ada yang murtad, ada yang jadi khawarij, ada macam-macam. Dilihat kepada benarnya ajarannya Pak. Apa ajaran yang diajarkan? Apakah sesuai dengan tuntunan agama atau tidak? Nah, seperti tadi di penghujung diapai, subhanallah. Ya. Nah, jamaah sekalian rahiman. Jadi kita sendiri yang memberat-beratkan ini. Padahal Allah, Nabi membawa ajaran mudah. Mau menikah? Sudah mi. Kalau ada orang mau menikah, mencontoh sunnah Nabi, katanya sunnahnya Nabi. Iya, sunnahnya Nabi. Tapi banyak orang tidak bisa melaksanakan sunnah Nabi. Kenapa? Dipersulit. Apanya dipersulit Pak? Uang panaiknya. Jadi anak muda sekarang berpikir, daripada lebih baik kawin lari ki, ya kan? Lebih baik jajan di luar, lebih baik di macam-macam, merusak akhirnya. Begitulah kalau agama dipersulit, agama didodai, jadi rusak semuanya. Padahal Nabi memberikan contoh pernikahan itu mudah sekali. Kata Nabi, cincin besi. Nabi saja waktu mau menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali, Bapak tahu berapa maharnya? Baju besi. Ada baju besinya Ali, itu kalau dijual Pak, tidak bisa membeli 1 ekor kambing, tidak cukup beli 1 ekor kambing. Itu manusia terbaik Pak menikah, perempuan terbaik yang pasti menjadi penghuni surga sudah. Begitu maharnya. Kita dia mempersulit ini, bukan berarti tidak boleh tinggi, boleh, tapi sesuai kemampuan orang. Kalau ada orang kaya silakan, tidak apa-apa. Gajinya 1 miliar per bulan, minta 100 juta boleh. Sesuai kemampuan, intinya jangan persulit orang. Silakan tinggi tapi sesuai kemampuan orang, jangan dipersulit. Ya, ada ceritanya teman dulu datang melamar. Ditanya, berapa kemampuan? Disebutkan, kalau bagi saya itu luar biasa itu sudah itu. Di atas 10 juta itu, waktu itu sudah lama, sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, di atas 10 juta dia sebut. Kata sang orang tua, begitu bila orang tua, itu anak muda, mati dia. Agak, itu saja guciku, ada gucinya di orang tamu itu, itu saja guciku itu sudah seharga itu. Coba.
Kalau saya di situ, bukan Guci, saya mau nikahi Pak. Anak tak. Luar biasa. Subhanallah. Berat. Dipersulit. Ya. Waktu saya dulu, mertua saya tanya, berapa kita mampu? Saya bilang 2 juta. Kalau tidak bisa mundur Kak. Alhamdulillah dipermudah. Ya kan? Jadi jangan dipersulit. Contohnya Rasulullah. Apa kata Nabi? Inna min a'zamin nikahi barakah, sesungguhnya di antara pernikahan yang paling hebat berkahnya, pernikahan yang paling luar biasa berkahnya, apa kata Nabi? Aisaruha mu'nah, yang paling dipermudah. Dipermudah semuanya, maharnya dipermudah. Itu pernikahan paling berkah itu. Barkalada tuh kata Nabi. Kalau ingin pernikahan kita berkah, permudah. Sesuai kemampuan orang. Jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Sekarang ini Pak luar biasa. Ya, dilihat lagi kepada gelar. Nah. Tamatan apa? SMA. Kalau SMA 50 juta. Terus kalau S1 200. Semakin tinggi gelarnya, semakin banyak gelarnya, semakin mahal. Ini semua sudah keluar dari aturan agama Pak. Ini sudah tidak sesuai aturan agama. Dalam agama bukan itu yang dilihat. Dalam agama itu Pak, kalau kita mau mengikuti agama, kata Nabi, fadfar bidatid din taribat yadak. Pilih yang bagus agamanya, maka tanganmu akan dipenuhi dengan keuntungan. Itu tolak ukur menikah, agamanya dilihat orang. Kalau bagus agamanya sudah. Nah, jadi jangan dipersulit. Terlalu banyak orang mempersulit. Wah, macam-macam. Ya, kalau orang mau istinja dipersulit juga. Ya istinja Pak, istinja. Selesai buang air besar, istinja kan, membersihkan kotoran. Ada orang persulit. Ada ajaran-ajaran mempersulit. Tidak sembarang istinja, ada ajarannya. Apa ajarannya? Apa itu? Ditusuk pantatnya. Ya untuk tidak untuk mengukur bersih atau tidak, ditusuk pantatnya. Ya. Jadi itu ajaran yang memberatkan. Nah, subhanallah. Jadi agama ini mudah sekali, subhanallah. Ya, jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Jadi datang kepada kalian Rasul ini dari jenis kalian sendiri manusia, kemudian Rasul ini membawa ajaran yang mudah, tidak ada yang menyulitkan kalian. Kemudian berikutnya, ya, harisun 'alaikum. Harisun 'alaikum. Ya, ini kita bahas di waktu yang lain. Itu dulu yang bisa kita sampaikan. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Jadi tadi saya katakan bukan berarti tidak boleh mahal, enggak. Tapi sesuai kemampuan orang. Jadi boleh tinggi, tapi kalau dia mampu. Dilihat dari kemampuan orang. Ya. Kalau orangnya mampunya hanya segitu, ya sudah dipermudah orang. Jangan kemudian gara-gara tidak mampu, ya padahal orang itu bagus sekali, agamanya bagus, kemudian kita tolak gara-gara tidak mampu. Ya, jadi sekali lagi tidak ada masalah. Tinggi boleh banyak. Yang kalau orangnya mampu.
Ya, seperti tadi kita bilang ada sawah, tidak ada masalah. Ada sawah, ada ini, ada emasnya buka 1 setel, 2 setel misalnya emas, boleh 2 setel, boleh sampai 3 setel. Ya, kalau yang mau menikah itu penjual emas, ya kan? Penjual emas, Pak Balu Ulawa ya, ada salahnya, boleh. Tapi kalau Pak Balu Kaju, ya, Pak Balu Petje kasih baru minta 1 setel emas, 2 setel emas, weh, rasa tahu, weh, ya, mentaji Petje itu tahun lah. Ya, jadi tidak ada masalah. Jadi itu bukan menjual anak. Yang menjual anak itu tadi kalau apa namanya, dia ingin mencari keuntungan dunia. Itu dia ingin cari keuntungan dunia lewat anaknya, itu namanya menjual anaknya. Ya, memang betul-betul dia ingin mencari keuntungan dunia. Apalagi dia tahu ini orang kaya kesempatan ini. Orang kaya kesempatan. Apa maharnya? Pokoknya telu oto. Itu yang tidak dibenarkan, Pak, ya. Tapi kalau misalnya orangnya mampu, apa atau bahkan orangnya sendiri belum ditanya berapa kita mampu, dia sendiri menawarkan, saya kasih sekian, alhamdulillah, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Yang bermasalah tadi kalau orangnya sulit kemudian ditambah dipersulit, itu yang tidak dibenarkan, itu yang tidak dibenarkan. Nah, silakan. Ya, cukup kayaknya. Baik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.